Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, kita bisa melaksanakan kewajiban, kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang muslim. Salah satunya yaitu menuntut ilmu, talabul ilm. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan pengorbanan beliau, yang mana beliau rela mengorbankan nyawa, rela mengorbankan harta, keluarga, sehingga dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya, kita bisa merasakan indahnya Islam seperti saat sekarang ini. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan itu tafsiran dari mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu ayat ke-11 surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 170. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina yaktumuna ma anzala, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar, mereka itulah sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Wala yuzakkihim walahum 'adzabun alim, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka siksaan yang amat pedih. Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah, mereka itulah orang-orang yang memberi kesesatan dan petunjuk dan siksaan dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal bil haqq, yang demikian itulah adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih
karena kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Firman Allah, innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu Alkitab, yakni orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang isinya antara lain mempersaksikan kerasulan dan kenabiannya. Lalu mereka dengan sengaja menyembunyikan hal tersebut agar pimpinan mereka tidak lenyap, dan agar tidak lenyap pula hadiah-hadiah dan upeti-upeti yang biasa diberikan oleh orang-orang Arab kepada mereka sebagai ungkapan rasa syukur, rasa hormat orang-orang Arab kepada kakek moyang mereka. Maka mereka semoga laknat Allah tetap menimpa mereka. Mereka merasa khawatir jika hal tersebut ditampakkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. Karena itulah mereka menyembunyikan berita tersebut demi mempertahankan apa yang biasa mereka hasilkan dari cara mereka itu, yaitu harta duniawi yang sedikit. Mereka rela menjual akidah mereka dengan hal tersebut. Dengan demikian berarti mereka menukar hidayah perkara yang hak, membenarkan Rasul dan iman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta duniawi yang sedikit itu, akhirnya kelak mereka akan kecewa dan merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kerugian mereka di dunia ialah karena sesungguhnya Allah menampakkan kepada hambanya kebenaran Rasulnya melalui apa yang ditegakkannya, dan Allah membekalinya dengan ayat-ayat yang jelas dengan bukti-bukti yang mematahkan hujah mereka. Pada akhirnya orang-orang yang mereka khawatirkan akan mengikutinya ini benar-benar mengikutinya, dan jadilah orang-orang tersebut membantu Rasulnya dalam memerangi mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Allah mencela perbuatan mereka bukan hanya pada satu tempat dari kalangan Al-Qur'annya, yang antara lain ialah ayat-ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, maka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api, yakni menukarnya dengan harta duniawi. Maka sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasilnya itu hanyalah api belaka, sebagai balasan dari penyembunyian mereka terhadap perkara yang hak. Api itu kelak di hari kiamat berkobar-kobar di dalam perut mereka, sama halnya dengan gambaran yang disebutkan oleh ayat lain, yaitu surah An-Nisa ayat 10. Adapun potongan ayat selanjutnya itu wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang amat pedih. Nah, dikatakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka, mengingat mereka menyembunyikan perkara yang hak yang mereka ketahui. Untuk itu mereka berhak mendapatkan murka Allah, dan Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau menyebut dan memuji nama mereka. Bahkan Allah mengazab mereka dengan siksaan yang amat pedih. Ibnu Abu Hatim dan Abu Murdawai dalam bab ini meriwayatkan melalui hadis Al-Amashi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam orang Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka serta tidak akan menyucikan mereka, dan di antara sisa yang amat pedih yaitu orang tua yang berbuat zina, raja penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang takabur. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya itu ulaikal ladzina yashtarawud dalalata bil huda, maka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yaitu mereka menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Yang dimaksud dengan petunjuk lain ialah menyiarkan berita yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka menyangkut sifat-sifat Rasulullah SAW, perihal kerasulannya dan berita gembira kedatangannya, perintah mengikutinya dengan percaya kepadanya,
Hal ini disebutkan di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan kesesatan ialah mendustakan Nabi SAW, mengingkarinya dan menyembunyikan sifat-sifatnya yang ada dalam kitab-kitab mereka. Wal azab babil maghfirah, dan siksa dengan ampunan. Maksudnya mereka menukar maghfirah Allah dengan siksanya, yakni penyebab-penyebab maghfirah mereka tukar dengan penyebab-penyebab siksa. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Allah menceritakan bahwa mereka berada di dalam siksa yang keras lagi besar dan mengerikan, hingga membuat orang yang melihat mereka merasa takjub dengan keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut. Padahal kerasnya siksaan yang mereka alami tak terperikan dengan semuanya berlindung kepada Allah dari siksa seperti itu. Menurut pendapat yang lain, sehubungan dengan makna firman-Nya itu, maka alangkah sabarnya mereka menentang api neraka. Disebutkan bahwa makna yang disebut ialah alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Adapun ayat selanjutnya itu, dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq, yakni yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, yakni sesungguhnya mereka berhak mendapat siksa yang keras ini tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW juga pada nabi-nabi sebelumnya kitab-kitabnya yang membuktikan perkara hak dan menyalahkan perkara yang batil. Sedangkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Kitab mereka atau ahli kitab memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, tetapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Hal yang sama dialami pula oleh penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menyeru ahli kitab kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan perkara yang ma'ruf serta melarang perkara mereka melakukan perbuatan yang mungkar, tetapi mereka mendustakannya, menentangnya, mengingkari dan menyembunyikan ciri-cirinya. Perbuatan mereka sama dengan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Oleh sebab itu mereka berhak mendapat azab dari balasan yang setimpal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu adalah karena Allah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenarannya. Jadi ayat ini surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176 ini yaitu turun berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu seperti orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang isinya antara lain mempersaksikan kerasulan dan kenabiannya. Sedangkan yang mana orang-orang Yahudi ini menyembunyikan yang kerasulan dan kenabiannya Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka oleh karena itu turunlah ayat ini sebagai jawaban atau pertegas dari hal yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu menyembunyikan sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bahkan tidak makan atau masukkan dalam perutnya kecuali api neraka, dan Allah tidak memuji atau menyebut namanya ketika di hari kiamat kala
dan bagi mereka lah azab yang sangat pedih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.